Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar selaku Head of Technical Analysis PT BNI Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Mas David. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan. Hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Andri dan tadi sempat ke 7.094, beberapa poin ke 7.100-an. Namun level tersebut tampaknya belum mampu ditembus untuk hari ini. Rotasi saham-saham penguat bagi indeks harga saham gabungan juga berubah, terutama dari beberapa perbankan big cap. Mandiri yang sebelumnya mengalami koreksi hari ini tampaknya memimpin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Analisis Anda? Ya, kalau dilihat memang indeks kita masih dalam konsolidasi ya, Mas David ya. Jadi memang indeks kita dari daily-nya juga terlihat juga sudah overbought, tapi juga dari weekly-nya juga masih netral to bearish. Jadi artinya masih nggak kemana-mana nih. Ya, jadi indeks kita memang seperti kita ada sounding juga di BNI Sekuritas ya kepada klien-klien. Ya, sell ketika indeks kita di atas 7.100 sampai 7.135, ya resistnya paling kuatnya di 7.135 karena itu ada pola bullish cup and handle dan juga itu juga ada bull flag. Jadi emang untuk break ke atas itu saya pikir agak berat ya. Sementara kalau ada tembus di bawah 7.000 juga, saya pikir juga perlu momentum juga dan juga bersentimen. Dan di bawah 7.000 beberapa kali ya, dan di bawah 7.000 kita melakukan buy di 6955 kemarin, 6967. Ya saya pikir untuk jangka 1 minggu ke depan ini masih range trading. Karena juga kita juga antisipasi juga asing masih net sell ya. Yang beberapa hari terakhir meskipun juga dalam 1 bulan ini masih net buy, tapi secara persuasi asing masih net sell, cuma juga rupiah juga masih mengkhawatirkan ya karena mendekati target kita kemarin kecapai 15.800 dan juga Dow Jones pun juga indeks Wall Street pun juga sekarang ya yang sudah naik lebih dari 15% dalam 1-2 bulan ini, dan juga Nasdaq Composite untuk saham teknologi juga sudah kondisinya sudah overbought atau jenuh beli. Jadi artinya juga agak rawan profit taking di Wall Street, tapi juga kita masih mendapatkan keuntungan juga dari sentimen dari isu dividen dan juga laporan keuangan itu Mas David. Jadi masih konsolidasi lah untuk kita untuk jangka pendek ini. Oke, untuk minggu depan kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak? Ya, minggu depan seperti saya bilang tadi emang sell ketika di atas 7.100 sampai 7.135. Ya, untuk break di atas pun juga saya pikir juga indeks kita perlu sentimen ya. Ya, sentimen juga sekarang lagi minim sentimen, untuk dalam negeri pun juga masih mix. Ya, meskipun laporan keuangan laporan keuangan sudah banyak dirilis dari isu dividen ya dari beberapa saham pertambangan dan juga dilihat dari data-data ekonomi juga bagus, tapi story-nya tidak seindah seperti itu. Jadi emang teorinya kalau dia prakteknya kalau di market itu dolar juga menguat, ya jadi ini juga akan membatasi potensi kenaikan di indeks juga. Oke. Jadi juga muncul aksi profit taking kalau indeks kita berada di atas 7.100. Gitu. Jadi emang range-nya untuk minggu depan ya sama seperti yang minggu ini, paling saya pikir masih 7135 resist kuatnya. Ya kalau tembus itu bisa ke 7250 sampai 7300, tapi kalau supportnya berada di 7000 sampai 6955. Itu Mas David. Baik, dari sisi sektoral, Pak Andri, dari beberapa perbankan big cap hari ini tampaknya terjadi rotasi BBRI dan beberapa saham lainnya yang sempat naik signifikan pada perdagangan hari sebelumnya, hari ini mengalami koreksi. Tampaknya hanya BBCA saja yang masih bergerak di zona hijau. BMRI yang sebelumnya meninggalkan level 10 ribuan, hari ini berbalik ke arah mengalami penguatan. Bagaimana Anda melihat rotasi yang terjadi dari beberapa perbankan big cap di 2 hari perdagangan terakhir, Pak Andri? Ya, kalau lihat dari rotasi sektor ya, sebenarnya banking itu udah masuk ke cycle yang namanya itu improving. Improving itu artinya kita mulai mencicil beli untuk banking, tapi posisinya masih lemah. Ya, makanya terjadilah rotasi kemarin. Kemarin market ya fund, terutama fund foreign maupun juga domestik, terlihat kemarin mereka melakukan aksi jual BA Mandiri tapi langsung switching buy di BRI. Sekarang terjadi lagi rotasinya. Sekarang market buy BRI ya dan jual BRI. Ya, meskipun kemarin laporannya bagus, tapi tetap saja market sudah diskon all about the earning season ya, semua pasti bagus lah karena kemarin kan Mandiri, BCA, BNI juga bagus-bagus semua. Jadi ini yang terjadi di sektor perbankan big cap-nya. Tapi ini menguntungkan juga untuk jadi bank digital. Contohnya juga beberapa sudah mulai bottoming dengan pendeknya seperti BBYB, Bank Amar juga naik 2 bulan terakhir ini dari 400 sekarang di atas 600.
ya, dan juga lihat juga Bank Danamon sekarang mulai bangkit lagi juga grup Panin ya, PNLF, PNIN, PNBS dan juga PNLF. Jadi emang ini saya pikir ya rotasi dari perbankan big cap ke bank digital ini juga perlu dicermati dan juga Ya. ditambah lagi dengan makanya indeks LQ45 minggu ini ya lebih baik performance dibandingkan dengan indeks kita masih minus 0,1 tapi indeks LQ45 masih plus 0,18. Jadi artinya indeks kita masih tertolong oleh sektor teknologi yang rebound ya, MTK, Bukalapak dan Goto karena rotasinya sudah terlalu murah ya. Jadi market. Baik, rekomendasinya untuk minggu depan beberapa perbankan big cap ini Pak Andri, terutama dari sisi teknikal Pak. Ya sebenarnya kalau big cap masih tetap naik, cuma lebih selektif ya. Mungkin kita lihat di sini mungkin BBCA masih bolak-balik paling-paling 8.600 sampai 9.000. Ya juga sama Bank Mandiri lebih prefer ya karena lebih strong gitu dibandingkan yang lain. Ya karena kinerja ini kan returnnya masih di atas 40%. Ya paling cuan lah untuk investor beli Mandiri dibandingkan bank-bank yang lain ya. Yang kedua sini adalah mungkin rotasi BRI. Jadi BRI dan BNI ini saya pikir masih lagging, bisa untuk antisipasi. Kan yang wajar lah ya biasanya kalau di bulan November ini kan memang ada namanya November Rain. Ya. November guyuran. Ya, musim hujan diguyur juga marketnya, menjadi makanya indeks kita tidak terlalu perform. Ya, makanya inilah antisipasi kita untuk beli untuk menjelang nanti window dressing di bulan Desember yang tidak pernah merah dalam 21 terakhir. Saya nggak tahu apakah tahun ini belum masih mempertahankan rekornya hijau terus. Tapi kalau dilihat tetap kita fokus juga ke dolar rupiah ya. Selama dolar rupiah masih di bawah 15.800, saya pikir juga perbankan big cap masih tetap naik. Tapi kita lebih fokusnya untuk ke bank digital yang returnnya lebih tinggi. Contohnya Agro masih murah, ya masih 40, 50, ya juga BRIS masih di 300-an, DBEB masih di bawah 1.000, ya Bank Panin, ya, dan juga BDMN masih di bawah 300. Saya pikir juga itu masih menarik ya. Dan juga yang bagus mungkin di sini BEVIN, kemarin sudah break di atas 1.050, ya. 150 dan juga mungkin lihat dari saham BTPS ya, untuk dari Arto ya. Arto mungkin yang lebih bagus karena kemarin sudah break berapa kali 5.900 dan juga 6.250 resistnya. Baik, review dari beberapa perbankan big cap, kemudian juga bank-bank digital, pemirsa, dan juga beberapa perbankan lainnya yang masih direkomendasikan untuk perdagangan di minggu depan. Pak Andri bergeser ke sektor lainnya, ini ada INKP dan Tekim hari ini juga cukup mencolok, pergerakannya naik signifikan meskipun posisi penguatan tidak mampu dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua. Rilis kinerja mereka di kuartal ketiga ini cukup baik untuk Tekim dan juga INKP. Nah, dari chart yang saya pegang Pak Andri, dalam 6 bulan terakhir dan juga secara year to date, tampaknya hari ini INKP dan Tekim menyentuh ke level tertingginya. Bagaimana analisis Anda dan rekomendasinya untuk minggu depan untuk kedua saham ini? Ya sebenarnya kalau lihat dari chartnya, INKP ini sebenarnya belum pecah high tahun ini di 10.400. Jadi dan juga dua minggu ini dia masih merah. Saya pikir wajar ya karena kemarin pas 1.400 diguyur sampai dengan 1.600. 9.600 saya pikir ya perlu konsolidasi. Tapi tetap kita rekomend buy untuk hari ini untuk INKP. Karena ini masih wave 4 ya, koreksi 4 nanti di new high 5 lagi sama. Justru lebih bagus di Tekim. Tekim sudah new high di atas 83. Jadi artinya target kita untuk INKP masih 10.400 sampai dengan INKP 10.400 sampai dengan 11.400. Kalau untuk Tekim kita targetnya 9.300 sampai dengan 9.500. Jadi masih untuk jangka pendek, jangka menengah masih bagus untuk kita collect ya karena masih antisipasi untuk cycle lagi yang lebih tinggi lagi di akhir sampai dengan Desember ini. Tapi dari pola teknikal untuk Tekim dan INKP, Pak, mana yang peluangnya dinilai lebih besar ini, Pak Andri? Ya sebenarnya sama aja ya. Kalau lihat ini juga bandarnya sama, market maker-nya. Jadi karena ini kan masih satu company ya, masih sister company. Jadi kalau lihat pemainnya sama aja. Jadi emang tapi kalau kita mungkin return yang tinggi sebenarnya masuknya ke Tekim ya karena dia volumenya lebih kecil, ya market cap-nya juga lebih kecil. Jadi lebih gampang diangkat lah, digoreng misalnya dibandingkan dengan INKP yang banyak barangnya. Jadi kita lebih prefer sih sebenarnya ke Tekim yang sebenarnya sudah break resist dibandingkan INKP yang belum resist 10.400. Baik, karena Tekim dan INKP pemirsa hari ini tampaknya salah satu penopang indeks harga saham gabungan dan dari sisi top gainers jadi juga masuk ke dalam deretan ini di penutupan sesi pertama siang ini.